Sebuah keluarga memutuskan pindah ke sebuah rumah di daerah negara, Bali. Karena tuntutan pekerjaan, mereka berhasil menemukan sebuah rumah dengan harga sewa yang terjangkau. Rumah tersebut berukuran cukup besar dengan halaman depan yang ditumbuhi pohon palem. Namun anehnya sudah tidak berpenghuni selama kurang lebih 2 tahun, padahal kondisinya masih layak huni. Warga sekitar sempat memberikan peringatan bahwa rumah tersebut ditinggalkan karena anak kecil yang dulu tinggal di sana meninggal dunia. Namun, karena desakan waktu dan harga yang murah, mereka mengabaikan peringatan tersebut dan memutuskan untuk tetap pindah ke sana. Awalnya, semua terasa biasa saja. Rumah tersebut memiliki tata letak yang sedikit ganjil, yaitu ruang tamu yang sangat luas, diikuti dengan lorong berbentuk lebar sepanjang 5 meter yang menghubungkan ruang tengah menuju kamar mandi. Kejadian aneh dan teror bola merah. Teror mulai terasa ketika mereka menyadari adanya sebuah bola plastik berwarna merah yang diletakkan di halaman depan, tepat di tengah-tengah pohon palem yang tumbuh melingkar. Warga sekitar mengatakan bahwa bola itu adalah milik anak yang meninggal tersebut, dan anehnya, bola itu tidak pernah bergeser dari tempatnya meskipun sudah 2 tahun rumah kosong. Gangguan-gangguan kecil mulai terjadi seperti suara langkah kaki di lorong lebar, suara pintu yang terbuka sendiri, hingga puncaknya, suara tawa dan tangisan anak kecil yang terdengar dari arah kamar mandi saat tengah malam. Kakak dari pencerita mengalami kejadian terparah. Suatu malam, sekitar jam 3 pagi, dia pergi ke kamar mandi. Saat sedang berada di lorong lebar, dia merasa ada yang menatapnya dari arah dapur yang gelap. Saat dia menoleh, dia melihat sosok kecil dengan baju putih kotor sedang duduk di atas mesin cuci, menatapnya dengan pandangan kosong. Kejadian tersebut membuat seisi rumah tidak tenang. Bau anyir dan suara tangisan anak kecil semakin sering terdengar. Bahkan di siang bolong, keluarga tersebut akhirnya memutuskan untuk pindah segera setelah menyadari bahwa rumah itu memang tidak bisa ditinggali karena penghuni lamanya tidak ingin pergi. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat tinggal, terutama yang memiliki sejarah kelam. Setelah bergegas pindah dari rumah yang mengerikan di negara Bali, keluarga tersebut tinggal sementara di penginapan sambil mencari tempat tinggal baru. Kali ini, mereka tidak lagi terpaku pada harga murah semata, mereka dengan cermat menanyakan sejarah setiap rumah yang dilihat, bahkan meminta informasi kepada warga sekitar dan pemilik rumah sebelumnya. Mereka menemukan sebuah rumah kecil namun nyaman di daerah yang lebih ramai di Denpasar. Rumah ini dimiliki oleh seorang pasangan lansia yang akan pindah ke kota lain untuk tinggal bersama anak mereka. Pemilik menjelaskan bahwa rumah tersebut telah dihuni oleh keluarga mereka selama lebih dari 15 tahun dan tidak pernah ada kejadian aneh yang terjadi. Warga sekitar juga menyatakan bahwa lingkungan tersebut damai dan tidak ada cerita mistis yang beredar. Rumah memiliki halaman belakang yang dihiasi taman sayuran dan beberapa pohon buah, dengan halaman depan yang rapi dan dilengkapi dengan taman bunga. Tata letaknya sederhana dan tidak ada lorong yang ganjil. Ruang tamu, dapur, dan kamar mandi terhubung dengan jelas dan terbuka. Setelah menyewa rumah tersebut, keluarga mulai merasa kedamaian kembali. Tidak ada lagi suara langkah kaki misterius, tidak ada bau anyir yang menyengat, dan tentu saja tidak ada sosok yang muncul di tengah malam. Kakak dari pencerita yang pernah melihat sosok anak kecil akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa khawatir. Keluarga bahkan mulai menjalin hubungan baik dengan tetangga sekitar. Mereka sering berkumpul di sore hari untuk berbagi makanan dan cerita. Anak-anak di lingkungan juga sering datang bermain di halaman belakang mereka. Pada suatu hari, pemilik rumah lama datang mengunjungi mereka saat sedang dalam perjalanan kembali ke Bali. Mereka berbagi cerita dan pemilik mengucapkan terima kasih karena keluarga tersebut merawat rumahnya dengan baik. Keluarga tersebut juga bercerita tentang pengalaman mereka di rumah sebelumnya, dan pemilik rumah baru mengiyakan bahwa memilih tempat tinggal memang tidak boleh sembarangan. Selain kondisi fisiknya, sejarah dan suasana rumah juga sangat penting untuk kenyamanan dan ketenangan hati. Beberapa bulan setelah menetap di rumah baru, keluarga tersebut mulai merasa benar-benar kembali ke kehidupan normal. Kakak pencerita bahkan memutuskan untuk mendaftar di klub seni lokal yang ada di sekitar daerah, mengembangkan minatnya dalam melukis yang dulunya terganggu oleh ketakutan di rumah lama. Suatu hari, saat membersihkan gudang kecil di belakang rumah,
Mereka menemukan beberapa kotak bekas milik pemilik lama yang terlupakan. Di dalamnya ada buku foto keluarga, beberapa alat tukang, dan sebuah kotak kayu kecil berisi mainan tradisional Bali seperti gasing dan layang-layang. Mereka segera menghubungi pemilik rumah untuk mengembalikannya, namun pemilik menyuruh mereka untuk menyimpannya atau memberikannya kepada anak-anak di lingkungan. Keluarga memutuskan untuk mengadakan acara kecil di halaman rumah mereka, mengundang tetangga dan anak-anak sekitar untuk berbagi mainan tradisional tersebut. Saat acara berlangsung, seorang nenek dari tetangga sebelah datang membawa sebuah kain batik tua dan berkata bahwa kain itu adalah hadiah untuk keluarga mereka. Menurutnya, keluarga yang baik hati dan menghargai lingkungan layak tinggal di tempat yang damai. Seiring berjalannya waktu, rumah baru tersebut bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat pertemuan bagi tetangga sekitar. Mereka sering mengadakan kegiatan bersama seperti memasak makanan khas Bali, menanam pohon bersama di taman kota lokal, dan bahkan mengajarkan anak-anak bermain mainan tradisional agar tidak terlupakan. Pengalaman di rumah lama akhirnya menjadi cerita bijak yang mereka bagikan kepada teman dan orang yang akan mencari tempat tinggal baru. Mereka tidak menceritakannya untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap tempat memiliki cerita dan perlu dihargai dengan baik. Setelah pertemuan dengan Ibu Dimas yang bernama Bulina, keluarga Wijaya bersama warga sekitar memutuskan untuk mengubah halaman rumah lama menjadi taman kenangan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dengan izin pemilik rumah saat itu, mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dan donasi dari beberapa komunitas lokal di Bali. Maya menggunakan sebagian royalti dari penjualan bukunya untuk membeli bibit pohon dan bunga khas Bali seperti melati, kamboja, dan bunga kembang sepatu. Mereka juga membangun sebuah gazebo kecil di sudut halaman, di mana bisa ditempatkan buku-buku cerita anak-anak dan mainan tradisional. Pada hari pembukaan taman, seluruh warga negara berkumpul. Bulain datang membawa kotak kayu kecil yang berisi barang-barang kecil milik Dimas, termasuk sepasang sepatu kecil, buku gambar, dan sebuah catatan tangan yang berisi gambar-gambar burung dan pohon yang digambar Dimas saat masih hidup. Dimas selalu suka menggambar dan bermain di luar rumah, kata Bulina sambil membuka kotak tersebut. Dia pernah bilang ingin membuat taman tempat anak-anak bisa bermain bersama. Taman kenangan yang indah di halaman rumah lama. Pohon palem masih berdiri melingkar, dengan taman bunga yang rapi di sekelilingnya. Gazebo kecil dengan atap bambu berdiri di sudut, dan di tengah halaman ada patung bola merah yang dibuat dari batu lokal. Bulin sedang menunjukkan barang-barang milik Dimas kepada anak-anak yang berkumpul di sekitarnya. Maya sedang membantu memasang papan nama setiap jenis pohon yang ditanam, sementara warga lain sedang menyebarkan hamparan kain batik di atas tanah untuk acara makan bersama. Di rumah baru mereka di Denpasar, keluarga Wijaya semakin aktif dalam kegiatan masyarakat. Maya mendirikan klub bacaan anak-anak yang bertemu setiap hari Sabtu di halaman rumah mereka. Anak-anak dari sekitar datang membawa buku cerita mereka sendiri, dan Maya sering berbagi pengalaman menulis dan menggambar dengan mereka. Suatu hari, seorang anak bernama Kadek datang ke klub dengan wajah cemas. Dia memberitahu bahwa keluarganya akan pindah ke sebuah rumah tua di daerah Gianyar, dan dia merasa khawatir setelah mendengar cerita tentang rumah itu dari teman-temannya.